Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Belinda 11, beranggotakan 3 orang, yaitu Liberata Linya Fatidaili, M. Al-Arik, dan Dewi Wulandari, akan menampilkan demonstrasi aplikasi yang sudah kami buat. Pertama-tama, kami akan membahas tentang permasalahan dan solusi secara singkat. Jadi, permasalahan yang kami bahas itu menyangkut tentang masalah kesehatan di Indonesia, yaitu tentang gizi buruk. Di sini kami fokus membahas masalah pada obesitas dan underweight, di mana obesitas dan underweight ini dapat terjadi salah satunya karena kurangnya menerapkan pola hidup sehat, seperti makan sembarangan, tidak bergerak, dan juga kurang informatif. Dalam hal ini, kami ingin membangun sebuah solusi teknologi yang akan menjadi pedoman bagi orang-orang untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi aplikasi ini akan memberikan rekomendasi aktivitas yang dapat diterapkan guna mencapai gaya hidup sehat. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang sudah kami buat dari PowerApps Canvas. Ini adalah tampilannya. Dan pertama-tama, jika belum mendaftar, kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password untuk bisa login. Dan untuk login, kita harus memasukkan username dan password yang sama saat pendaftaran. Setelah login, kita akan langsung masuk pada menu home yang berisi fitur obesitas, underweight, kalkulator BMI, kalkulator TDEE, dan chatbot. Pada obesitas, kita dapat mengetahui informasi tentang rekomendasi aktivitas, rekomendasi makanan yang sudah terbagi menjadi sarapan, makan siang, dan juga makan malam, sehingga user tidak perlu ribet untuk menentukan menu makan yang tepat di waktu yang tepat. Selanjutnya ada rekomendasi olahraga. Sama halnya dengan fitur underweight juga berisi informasi tentang rekomendasi aktivitas, rekomendasi makanan yang sudah terbagi menjadi sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan juga ada rekomendasi olahraga. Fitur selanjutnya itu ada kalkulator BMI yang dapat kita gunakan untuk mengetahui status BMI kita apakah berada di status normal, underweight, atau obesitas dengan memasukkan data berat badan dan tinggi badan. Misalnya di sini berat badan kita 43, tinggi 160, maka kita akan tahu bahwa BMI kita itu underweight. Sedangkan jika BMI kita 47 dengan tinggi 160, maka BMI kita sudah normal. Ketika beratnya 89, tinggi 160, maka dia juga akan beritahu kita bahwa status BMI kita itu obesitas. Selanjutnya ada kalkulator TDEE yang dapat kita gunakan untuk menghitung kebutuhan kalori kita. Misalnya di sini, seorang laki-laki dengan aktivitas sangat jarang memiliki berat badan 60, tinggi 175, usia 22, akan membutuhkan kalori sebanyak 1936,68. Jika kita ubah aktivitasnya menjadi sering, maka TDEE-nya juga ikut berubah menjadi 2783. Sementara di sini kalau kita ubah menjadi perempuan dengan aktivitas sering, informasi TDEE-nya juga akan berubah menjadi 2488. Fitur terakhir itu ada chatbot. Di mana ketika kita ketik halo dan kirim, maka otomatis kita akan dapat balasan seperti ini. Artinya kalau mau bertanya, klik iya dan ajukan pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Kita perlu memilih salah satu pertanyaan yang sesuai dengan keperluan kita lalu mengajukannya. Misalnya di sini kita bertanya tentang kapan waktu makan yang tepat untuk menaikkan berat badan.
maka dia akan langsung menjawab dengan memberikan rekomendasi waktu makan yang tepat mulai dari sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam, dan cemilan malam. Kalau masih ada pertanyaan, klik iya dan ajukan lagi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, klik tidak. Selanjutnya bisa kembali ke menu Home dan mengeksplor fitur-fitur lainnya. Lalu, adapun manfaat dari aplikasi yang sudah kami buat ini ialah memudahkan pengguna untuk mencari tahu kebutuhannya hanya di satu aplikasi saja, yang sudah merangkum seluruh rekomendasi kegiatan, baik itu aktivitas, olahraga, maupun makanan, pada penderita obesitas dan underweight. Jadi mereka tak perlu lagi mencari di banyak sumber yang dapat membuang-buang waktu mereka. Pada setiap rekomendasi makanan dan aktivitas juga sudah kami sertakan dengan manfaat. Demikian, pada olahraga sudah disertakan informasi manfaat dan durasi yang baik untuk dilakukan. Jadi user tidak perlu khawatir bagaimana menerapkannya. Demikian demonstrasi aplikasi yang sudah kami buat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.